Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang materi kuliah organisasi dan arsitektur komputer, kita terlebih dahulu masuk ke konsep dasar dari organisasi dan arsitektur komputer. Di sini bersama saya, Ahmad Sabik, yang akan bersama kalian untuk belajar dan mempelajari tentang organisasi dan arsitektur komputer. Oke, di awal kita akan mempelajari terlebih dahulu definisi dari organisasi dan arsitektur komputer. Apa sih arsitektur komputer? Nah, ini adalah atribut-atribut di komputer yang bisa dilihat dan dijangkau tapi oleh programmer umumnya. Atribut ini memiliki dampak langsung pada eksekusi program. Antara lain, ini untuk atribut misalnya set instruksi. Set instruksi itu seperti perintah-perintah dan sebagainya, perintah langsung ya. Kemudian mekanisme input-output. Nah, bagaimana data atau perintah itu masuk ke komputer atau keluar ke komputer. Kemudian teknik pengalamatan, ini berkaitan dengan bagaimana data dan perintah disimpan di memori. Kemudian jumlah bit pada tipe data tertentu, atau ukuran data. Kemudian organisasi komputer. Ini adalah unit operasional dan interkoneksinya yang mengimplementasikan arsitektur komputer. Jadi ini implementasi dari arsitektur, jadi dalam bentuk organisasi. Nah, organisasi ini meliputi teknologi prosesor, teknologi memori, kemudian teknologi interface, kemudian teknologi periferal. Nah, jadi hubungan arsitektur dan organisasi itu sangat berkaitan. Nah, arsitektur umumnya dibuat lebih lama konsepnya ya. Nah, kemudian implementasinya itu dibuat dalam bentuk misalnya prosesor, memori dan sebagainya. Jadi pengalamatan-pengalamatan misalnya itu arsitekturnya sudah dibuat terlebih dahulu, kemudian implementasinya itu dipakai di teknologi memori. Begitu juga tentang instruksi atau perintah-perintah. Ini arsitekturnya sudah ada sejak dulu, misalnya arsitektur x86. Ya, ini sudah ada dari tahun 80-an. Tapi implementasi di organisasinya itu dipakai sampai sekarang. Nah, jadi teknologinya tetap berkembang, tapi arsitekturnya tetap menggunakan arsitektur yang sudah ada dari sejak lama. Kemudian fungsi komputer. Nah, fungsi ini maksudnya adalah operasi-operasi individu yang berkaitan dengan masing-masing komponen ya, sebagai bagian dari struktur komputer. Nah, ada 4 fungsi dari komputer. Yang pertama adalah berkaitan dengan data processing, yaitu beberapa metode atau tipe-tipe penting berkaitan dengan pengolahan data. Kemudian ada data storage. Ini berkaitan dengan file data yang disimpan dalam komputer untuk bisa dicari dan diperbaharui nantinya. Kemudian data movement. Ini berkaitan ketika data diterima dari atau dikirimkan ke peralatan yang terhubung dengan komputer. Nah, prosesnya itu disebut sebagai I/O atau input-output. Kemudian peralatan yang berkaitan dengan data movement itu biasa kita sebut sebagai peripheral. Kemudian fungsi keempat ini berkaitan dengan kontrol. Nah, ini bisa dikerjakan oleh individu yang menyediakan komputer dengan instruksi-instruksi atau perintah-perintah. Nah, hubungan keempat fungsi komputer ini sangat berkaitan erat. Ya, jadi ada movement, control, storage, dan processing. Nah, untuk data movement, nah ini tentu saja prosesnya berkaitan dengan fungsi movement dan fungsi control, yaitu berkaitan dengan perintah-perintah, bagaimana mengirimkan perintah untuk memindahkan data. Kemudian data storage. Data storage itu berkaitan dengan pemindahan data ya dari luar komputer ke storage, dari peripheral ke storage, atau sebaliknya dari storage ke peripheral di luar komputer. Kemudian fungsi berikutnya adalah data processing, berkaitan dengan pengolahan data. Nah, pengolahan data itu biasanya data sebelum diolah itu bisa diambil dari media di luar komputer, ya, kemudian diolah hasilnya
dimasukkan atau disimpan di storage. Atau bisa sebaliknya, ya, data dari storage diolah, kemudian hasilnya disimpan di media penyimpanan di luar komputer. Atau bisa juga pengolahan datanya berasal, atau data awalnya berasal dari storage, kemudian diolah, ya, diproses, hasil pengolahannya atau pemrosesannya disimpan kembali ke media storage di dalam komputer. Berikutnya kita akan berbicara tentang struktur komputer. Nah, ini adalah berkaitan dengan bagaimana sebuah komputer diorganisasikan. Ya, ini berkaitan erat dengan struktur-struktur dari komputer sendiri. Nah, struktur ini sendiri merupakan bagaimana komponen-komponen yang ada di dalam komputer ini saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Oke, berikutnya kita akan mempelajari tentang struktur internal komputer. Ya, ini merupakan bagian inti dari komputer. Jadi, dalam komunikasi dengan dunia luar, komputer itu akan terhubung ke periferal dan jalur komunikasi. Jadi, periferal dan media komunikasi seperti internet dan sebagainya, atau jaringan, itu bukan struktur utama internal komputer. Struktur utama internal komputer itu terdiri dari Central Processing Unit atau CPU, kemudian memori utama atau memori internal, mungkin kita sering menyebutnya sebagai RAM. Kemudian input-output, ini adalah jalur di mana komputer atau internal komputer itu berkomunikasi dengan periferal dan jalur komunikasi, itu disebut sebagai input-output. Nah, ketiga komponen ini itu saling berkaitan atau berhubungan. Ketiganya itu akan dihubungkan dengan sebuah sistem yang dinamakan sistem interkoneksi. Central Processing Unit, atau sering kita sebut sebagai CPU itu sendiri, itu juga terdiri dari tiga komponen utama. Yang pertama adalah control unit, yang ini adalah bagian dari CPU yang berfungsi mengatur kerja dari CPU itu sendiri. Kemudian ada arithmetic and logic unit. Ini adalah bagian dari CPU yang fungsinya untuk melakukan perhitungan. Perhitungannya ada dua jenis, yaitu perhitungan secara aritmatika, ya, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan seterusnya, dan dengan menggunakan logika, AND, OR, dan sebagainya. Kemudian ada register. Nah, register ini adalah memori internal dari CPU atau penyimpanan, ya, dari internal CPU sendiri. Jadi di CPU ada memori yang sangat cepat, baca tulisnya itu disebut sebagai register. Nah, ketiga komponen utama CPU ini itu terhubung melalui internal CPU interconnection. Kemudian di dalam CPU atau control unit itu juga terdapat dua bagian, yaitu sequencing logic dan control memory. Nah, sequencing logic itu berkaitan dengan bagaimana urutan-urutan perintah harus dieksekusi. Ya. Pemilihan perintah mana dulu yang dieksekusi dari beberapa perintah yang masuk ke CPU. Kemudian ada control memory. Ini berkaitan dengan pengaturan penyimpanan data dan perintah di register. Keduanya itu terhubung melalui control unit register and decoder. Jadi di dalam internal komputer itu tadi terdapat CPU, memori, dan I/O. Kemudian di dalam CPU ada tiga komponen utama, yaitu ALU, CU, dan register. Nah, di dalam CU itu ada sequencing logic dan control memory. Oke, berikutnya kita akan membahas struktur dari komputer multicore. Ini adalah jenis komputer yang banyak beredar saat ini. Ya, mayoritas komputer sekarang sudah menggunakan struktur multicore prosesornya atau CPU-nya. Nah, apa sih yang dimaksud multicore? Jadi di dalam satu keping CPU atau prosesor itu akan terdapat beberapa core, ya, lebih dari satu, bisa dua, bisa empat, dan seterusnya. Nah, masing-masing core ini akan memiliki CU tersendiri, ALU, dan register tersendiri, serta didukung adanya cache memory. Nah, dengan munculnya teknologi komputer multicore, nah, maka deskripsi atau
istilah CPU itu tentu saja memiliki pergeseran makna, di mana CPU atau Central Processing Unit yang kita tahu tadi adalah bagian komputer yang mengambil dan menjalankan instruksi, terdiri dari ada ALU, ada CU atau Control Unit, dan ada register. Nah, dalam prosesor atau sistem dengan unit pemrosesan tunggal, ini sering kita sebut sebagai prosesor. Ya, jadi CPU sama dengan prosesor. Jadi zaman dulu sering kita menyebut prosesor adalah CPU, CPU adalah prosesor. Namun, pada sistem multicore ini muncul istilah baru, namanya core, yaitu unit pemroses individu pada chip prosesor atau di dalam chip prosesor yang memiliki fungsi atau setara dengan CPU pada CPU single core atau CPU tunggal. Jadi, core ini merupakan unit pemrosesan yang fungsinya sama seperti CPU, atau komponen di dalamnya sama seperti CPU. Ada ALU, CU, dan register. Sehingga ada dua istilah ya yang membingungkan antara CPU dan core ya, dengan adanya teknologi multi-core. Maka dari itu, untuk saat ini, istilah komputer, CPU, dan core itu sedikit mengalami pergeseran dibanding dengan beberapa tahun belakangan. Ya. Saat ini, istilah prosesor itu dimaksudkan sebagai sebuah atau sekeping chip silikon yang mengandung satu core atau lebih. Jadi entah itu core-nya satu atau 2, 4, dan seterusnya, kalau itu satu keping chip, itu disebut sebagai prosesor. Nah, kemudian CPU itu bisa berkaitan dengan keping itu sendiri atau unit pengolahan intinya, seperti core dan sebagainya. Jadi, prosesor ini merupakan komponen komputer yang mengartikan dan mengeksekusi instruksi. Kemudian, jika sebuah prosesor itu mengandung core lebih dari satu, ya, itu disebut sebagai prosesor multi-core. Jadi sekarang kita harus lebih tepat ya kalau menyebut prosesor, apakah itu prosesor multi-core atau single core. Karena saat ini juga masih ada peralatan ya yang menggunakan prosesor single core dengan beberapa alasan. Oke, kemudian kita sedikit membahas tentang cache memory. Cache memory adalah media penyimpanan atau memori yang digunakan untuk meningkatkan performa komputer. Nah, memori utama atau RAM yang kita pakai ini saat ini harganya relatif murah, tapi lambat. Nah, lambat dari kacamata CPU atau prosesor. Solusinya adalah dengan menambahkan memori yang lebih cepat di antara RAM atau memori utama dengan CPU atau prosesor. Fungsinya digunakan untuk menyimpan data sementara dari memori utama yang akan digunakan dalam waktu dekat oleh CPU atau prosesor. Penggunaan cache memory ini bisa meningkatkan kinerja yang cukup besar karena akses ke memori ini bisa lebih cepat dibanding dengan tanpa cache memory. Seiring dengan meningkatnya teknologi dan harga cache memory yang cenderung turun, maka teknologi prosesor saat ini meningkatkan ukuran dan jumlah cache memory ya, dengan istilah level. Ya, ada cache level 1. Cache level 1 ini ditempatkan dekat dengan CPU atau core. Kemudian ada cache level 2 dan cache level 3 yang posisinya lebih jauh dibanding dengan cache level 1. Ya. Jadi cache level 2 itu lebih jauh, ya, cache level 3 lebih jauh lagi. Jadi lebih dekat ke memori utama kalau kita bandingkan jalurnya. Ini adalah struktur komputer multicore contohnya ya. Jadi di dalam motherboard ada beberapa chip, ada memori, ada I/O, dan ada komponen-komponen yang lain. Kemudian ada prosesor chip atau keping chip prosesor. Nah, di dalam chip prosesor ini terdapat beberapa core. Nah, ini misalnya ada 8 core contohnya. Kemudian selain core, ya, di chip prosesor itu ada juga cache memory. Ya, cache memory di luar core ini umumnya adalah cache memory level 3. Kemudian di dalam core ya, itu terdapat beberapa komponen utama CPU tadi, misalnya ALU, CU, ya, kemudian register, dan seterusnya. Selain itu terdapat juga cache memory.
cache memory yang ada di dalam core ini adalah cache memory level 1. Dan beberapa prosesor sudah menempatkan cache memory level 2 di dalam core. Sehingga di luar core itu tinggal cache memory level 3. Tentu saja ukuran cache memory, baik level 1, level 2, ataupun level 3, itu sangat mempengaruhi harga dari prosesor. Jadi, harga prosesor selain dipengaruhi oleh kecepatan, jumlah core juga sangat dipengaruhi oleh ukuran cache memory. Ini adalah contoh layout dari diagram prosesor ya, tipe EC2Z Enterprise ya. Di sini ada 6 core ya. Kemudian ada cache level 3 di sana, ada 2 cache level 3, kemudian yang di tengah-tengah itu adalah kontrol dari cache memory. Kemudian ini adalah layout diagram dari IC di dalam core-nya. Nah, di sana ada cache level 2, mungkin yang cukup besar, kemudian ada cache level 1, ada kontrol, dan beberapa unit lainnya. Oke, untuk pertemuan pertama, kita cukupkan. Terima kasih. Selamat belajar, selamat mempelajari semua materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.